Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdapat dalam KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Teks cerita pendek pada dasarnya memiliki struktur teks tersendiri, yang mana struktur inilah yang membedakannya dengan jenis teks yang lain. Nah, berikut ini merupakan struktur teks cerpen, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai struktur teks cerpen, maka kita baca dulu yuk sama-sama contoh teks cerpen berikut. Nah, dari contoh ini nanti kita akan langsung analisis struktur teks tersebut. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan lebat turun. Gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka, laut sedang marah. Bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Namun, selama hari-hari sulit itu, ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi, Ibu Yus memberi laporan. Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tidak punya uang. Belum tentu nanti sore Bapak bisa melaut. Pak Yus terdiam sejenak. Sosok tubuhnya yang hitam kukuh melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit nan jauh di sana. Segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti. Kemudian ia masuk ke rumah dan berkata mantap, Ibu, pergi saja ke pasar dan berbelanja seperti kemarin. Ajak anak tetangga makan. Urusan besok jangan dirisaukan. Ibu Yus pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar. Seperti biasa, ia patuh pada perintah suaminya. Selama ini Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu, Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian, para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang harinya, anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka menyalami Pak dan Bu Yus lalu mengucapkan terima kasih. Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi? Seorang gadis kecil yang menggendong adiknya bertanya. Matanya yang besar hitam memandang penuh harap. Ibu Yus tersenyum sedih. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi dengan mantap dan suara yang besar dan berat, Pak Yus berkata, Tidak Titi, besok kamu makan di rumahmu dan semua anak ini akan makan enak di rumahnya masing-masing. Titi dan adiknya tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan berpengalaman. Mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan.
Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi, dan daun pohon kelapa gemerisik ringan. Segumpal awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk sirna entah kemana. Ia pergi tanpa pamit. Malam itu Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Perahu meluncur tenang, para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika fajar mereka, perahu-perahu mereka menuju pantai dan disambut oleh para anggota keluarga dengan gembira. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya, Pak Yus memanjatkan doa syukur. Nah, sebelum kita analisis struktur dari teks cerpen yang kita baca tadi, sebaiknya kita pahami dulu apa itu pengertian dari setiap struktur teks cerpen. Nah, yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian struktur teks cerpen yang di dalamnya memuat pengenalan latar cerita, waktu, latar tempat, alur, hingga latar suasana. Pengarang cerpen menggunakan latar untuk menghidupkan cerita dalam rangka memperoleh keyakinan pembaca. Dengan kata lain, latar merupakan media untuk mengekspresikan watak secara fisik maupun psikis. Kira-kira dari teks cerpen yang kita baca tadi, bagian orientasi, paragraf yang mana saja ya? Ternyata orientasi itu paragraf 1 dan 2. Karena pada bagian ini penulis memaparkan pengenalan latar cerita, waktu, latar tempat, dan suasana. Biasanya orientasi itu terdapat pada paragraf pertama atau sampai pada paragraf kedua. Selanjutnya kita akan membahas struktur yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa merupakan bagian struktur teks cerpen yang berupa kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Dari teks cerpen yang kita baca tadi, marilah kita lihat yang mana yang merupakan bagian rangkaian peristiwa. Check it out. Ternyata rangkaian peristiwa itu adalah paragraf ketiga dan keempat. Menurut saya, rangkaian peristiwa itu adalah rangkaian menuju permasalahan. Sekarang kita akan membahas unsur yang ketiga, yaitu komplikasi. Bagian komplikasi pada struktur teks cerpen bergerak seputar masalah konflik yang berpengaruh pada latar, waktu, dan karakter. Berarti masalah yang dialami tokoh pada waktu tertentu. Menurut kalian, bagian manakah yang termasuk permasalahan yang dialami tokoh? Ternyata permasalahan yang dialami tokoh itu terdapat pada paragraf 5 sampai 14. Kenapa? Apa alasannya? Karena dari paragraf 5 sampai 16 itu permasalahannya muncul. Kenapa? Karena persediaan uang Pak Yus itu tinggal 20.000. Apabila uangnya habis, otomatis anak-anak akan kelaparan. Tidak terasa, sekarang kita masuk kepada unsur yang terakhir, yaitu resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah permasalahan atau tantangan yang berhasil dicapai oleh tokoh utama. Berarti berupa bentuk penyelesaian dari permasalahan yang telah dialami tokoh. Paragraf yang termasuk bagian resolusi yaitu 15 sampai 18. Kenapa? Karena pada bagian ini terjadilah pemecahan masalah, yaitu tiba-tiba cuaca yang mendung itu jadi cerah dan para nelayan berhasil mendapatkan ikan yang banyak. Pak Yus pun merasa sangat senang karena dia merasa doanya dikabulkan oleh Tuhan dan dia tidak lupa mengucapkan syukur. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa dibahas lagi di rumah tentang struktur teks cerpen agar kalian ahli dalam menganalisis struktur teks cerpen.
Wassalamualaikum.